Selanjutnya ya kita melanjut kepada acara inti kita, yaitu tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nurjana Hulwani SAME. Masya Allah, kepada beliau ya dipersilakan. Sebelumnya perkenankan saya membacakan CV-nya ya Ustazah. Masya Allah. Ya, Ustazah ini merupakan pendiri pertama Porsitma, Bu. Allahu Akbar. Masya Allah, kita ada di sini sekarang di Majlis Taklim Rutin Ustazah yang diselenggarakan oleh Porsitma DPD Jakarta Barat, dan beliau ini adalah pendiri pertama Porsitma di PKS ya di DKI. Masya Allah. Dan saya bacakan amanah dakwah. Ya, amanah dakwah beliau ini tahun 2014 sampai 2020 adalah Ketua Adara Relief Internasional. Tahun 2007 sampai saat ini Ketua Nasita Center Pembinaan Duafa dan Yatim. Tahun 2020 sampai saat ini Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Quds dan Palestina. Penceramah rutin taklim ibu-ibu dan kajian muslimah di beberapa kantor atau perusahaan. Ya. Perjalanan kemanusiaan tahun 2011 mengunjungi Sudan, menghadiri konferensi Al-Quds, mengunjungi Myanmar dalam tragedi Rohingya. Tahun 2012 dan 2019 mengunjungi Gaza 3 kali. Tahun 2017 dan 2018 menghadiri konferensi aktivis Palestina Internasional di Istanbul. Dan beliau juga sudah menuliskan buku yang berjudul Hikmah Berserak di Bumi Gaza dan Parade Heroik Pembebas Palestina. Masya Allah ya Bu. Ibu siap-siap mendapatkan ilmu dari Ustazah? Siap. Nggak ada yang ngantuk Bu? Kalau ada yang ngantuk silakan dibangunin sama yang sebelahnya. Ya, kepada Ustazah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan PKS di Jakarta Barat, Bapak Insinyur Haji Kandisar M. Hadid, Ibu Maharani, Ketua BPKK Jakarta Barat, Ibu Rina, Ketua Porsitma, dan ibu-ibu para mujahidah pejuang Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebahagiaan yang saya banggakan ya, sampai saat ini ibu-ibu yang bergabung di Porsitma ini terus istiqomah ya. Karena kita tahu PKS luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kader-kadernya ya, kiprahnya yang betul-betul tulus ya, dan ini mengancam banyak pihak ya, karena dari ketulusan dan kesungguhan dalam perjuangan ini maka banyak sekali yang Allah turunkan kemenangan buat kita ya. Dan ujian yang cukup berat juga, orang-orang yang ada dalam barisan PKS ini pun diuji juga. Yang mudah-mudahan kita doakan yang ada di luar sekarang ini bersegera bergabung dengan PKS. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan saya hari ini berbicara bukan kepada para jamaah, tetapi kepada para mujahidah Majelis Taklim. Kita lihat bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar kita mengungkapkannya dengan banyak bersalawat ya, atau mengadakan peringatan Maulid dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sarana ngoreksi kita
atau evaluasi kita sudah sejauh mana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika orang bicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu seolah-olah berbicara tentang ibadah-ibadah akhlak-akhlak saja. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini menjadi teladan dalam semua urusan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada dijelaskan kita neladanin Nabi cuma baca selawatannya aja, enggak. Atau misalnya zikir, ibadahnya saja, enggak. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW pernah memimpin Islam ya pada saat perjuangan dakwahnya. Dan ini yang jarang disentuh ya, jarang disentuh. Selama umat Islam belum bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan seluruhnya, ya selama itu kita belum bisa menjadi rujukan bahwa Islam ini begini gitu ya. Nah untuk itulah kaitannya kita, peran-peran kita Ibu sekalian, dakwah kita sebagai para ustazah ini, betapa pentingnya kita berdakwah. Jadi berdakwah itu ada bab yang standar adalah bab ibadah misalnya, yang Ibu sudah lakukan. Saya yakin bahwa Allah menyelamatkan Indonesia itu karena perjuangan ibu-ibu sekalian. Kalau Ibu disuruh nulis ya, atau suruh berbicara nih, yang sudah punya majelis taklim 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ya, itu punya sejarah yang begitu panjang. Pernah nggak pada saat kita mengelola majelis taklim kita nunggu dulu menjadi sarjana agama atau lulusan syariah? Nggak mungkin. Kita mulai dari nol. Dimulai dari mengajarkan lingkungan kita dengan membaca Al-Quran. Setelah itu supaya ada variasi, jangan hanya membaca Al-Quran, kita adakan yasinan, kita adakan sholawatan. Terus itu sampai yang tadinya hanya pakai ruangan tamu ya, pasti punya cerita semuanya itu. Jadi pemerintah ini harusnya yang mendapat penghargaan ini adalah pejuang-pejuang majelis taklim. Saya mengelola bersama teman-teman di PKS sekitar tahun 2009-an ya, kita lihat. Itu ada menghimpun kekuatan majelis taklim itu di Indoor Senayan waktu itu. 2.500 ustazah. Dan itu kita berhasil mendata itu. Satu ustazah itu berapa jamaahnya ya pada saat itu. Karena kita tidak punya kepentingan apapun ya, bahwa dakwah itu ada melalui majelis taklim, ada melalui kekuasaan. Tidak semua persoalan umat ini diselesaikan hanya dengan sabar. Diselesaikan hanya dengan bisa membaca Al-Quran. Diselesaikan hanya bisa mungkin mendidik anak dalam rumah. Tetapi dakwah yang paling urgen adalah menghadirkan orang-orang soleh di dalam kekuasaan. Coba bayangkan, kita lihat ibu sekalian, kita kencelengan nih, mau membangun musola yang rusak. Nggak usah musola deh, majelis taklim kita. Sound sistemnya kadang-kadang bunyi, kadang-kadang nyala ya. Udah pakai 2 ya, masih sember juga. Ini dinamika kita semua, itu perjuangan yang Allah nggak akan pernah menyanyiakan. Kemudian acara bulanan, acara maulid ya, acara Isra Mi'raj, hari-hari besar. Pernah nggak kita buat proposal ke pemerintah gitu? Enggak, urunan. Karena ibu saya juga memimpin majelis taklim. Kadang-kadang saking nggak punya duitnya itu kasbon dulu. Supaya orang pulang ada bawa berkat gitu. Kadang-kadang dibagi-bagi tugas. Nah ibu-ibu kan ketawa kan karena ngerasain perjuangan itu. Jadi ini yang dikatakan keikhlasan inilah yang membuat sampai saat ini kita kokoh dan istiqomah. Dan bisa jadi Allah jaga begitu maksiat di mana-mana ibu sekalian. Nah,
Untuk itulah yang pertama kali kita harus menyadari bahwa berdakwah yang kita sampaikan kepada umat ini adalah bukan hanya mengajarkan mereka tentang dari tidak bisa baca Al-Quran menjadi baca Al-Quran, tapi juga mendidik mereka untuk bisa mendidik dirinya dan anak-anaknya di dalam rumah dengan pendidikan Islam. Dan yang paling penting Ibu sekalian, mengajak umat dakwah ini adalah bersama-sama dengan PKS begitu. Jadi kenapa ada PKS gitu? Karena kita ingin mengirim orang-orang yang dekat dengan Allah ini berdakwah melalui politik. Yang mengatakan politik itu kotor tergantung siapa yang ada di situ. Tapi kita lihat bagaimana kita bisa berdakwah dan ternyata untuk bisa memimpin itu membutuhkan suara yang besar. Saya sama ibu-ibu sama berjuang ketika memenangkan kandidat Pak Anies di DKI Jakarta. Itu fitnahan luar biasa. Dan saingannya nggak tanggung-tanggung. Ada jamaah ibu saya, ustazah juga di situ. Ustazah, saya mau cerita nih anak menantu saya. Waktu mau pemilihan ibu sekalian. Mak, kita lagi susah ini. Itu kalau kita pilih yang 0, Mak. Satu orang dapat 500.000, Mak. Kita sekeluarga ada 10, Mak, kata dia. Emaknya itu udah dekat sekali sama ibu saya. Lu tinggal pilih. Lu mau dapat duit 500 itu atau lu durhaka sama gua. Berbagai macam cara difitnah. Ustazah diajak rekreasi dan segala macam hal. Kita ini ustazah tanpa disogok pun selama ini juga kita berdakwah kan gitu. Tetapi apa yang selalu saya ulang-ulang ketika kita berdakwah mengajak orang memilih pemimpin yang soleh, kan kita nggak mungkin membedah Pak Anies itu. Kita serahkan kepada orang-orang PKS yang sudah mengoreksi, meneliti ya siapa Pak Anies itu. Tugas kita adalah inilah kandidat yang benar. Dan kita nggak ngebayangin pada saat itu kalau yang non-muslim memimpin. Jadi dibilang tuh 9 naga turun. Ojek yang biasanya cuma kita kasih sembako, itu dapat 500.000. Berapa kali muter tuh dia? Coba bayangkan. Nah kita ini ibu sekalian, kalau melalui kita bisa ngajak jamaah kita memilih pilihan PKS yang kita cintai ini, bahkan ketika sudah ada sebagai anggota Porsitma ya itu udah keluarga PKS. Kita berjuang bukan karena PKS-nya tapi karena Allah. Tetapi perlu ada wadah supaya kita tidak salah arah begitu ya. Dikumpulin kita. Bahkan pemilihan itu tegangnya luar biasa gitu. Sampai kalau nggak salah diulang kalau nggak salah ya. Ulang pertama yang kedua. Itu malam-malam kita semuanya sudah nunggu pertolongan Allah. Ulama-ulama tidak sedikit yang ditangkepin dan segala macam hal. Ternyata pagi hari itu gelombang kekuatan luar biasa yang kita tuh merinding. Siapa di antara barisan perjuangan itu? Ibu-ibu semua. Ibu istiqomah tidak bisa dibayar ya. Dan apa yang ibu akan dapatkan? Dalam hadis itu dikatakan, ini yang saya selalu katakan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia berhak memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Jadi kebaikan itu bukan hanya kita ibu ngumpulin pengajiannya, ada wiridan, ada taklim, itu udah jelas. Tetapi kebaikan dalam merubah pemimpin suara itu. Misalnya Ustazah Rina membawa jamaahnya itu 100. Dikumpulin semua, suara Pak Anies lah menang pada saat itu. Lalu Pak Anies menjalankan semua tugas-tugasnya dan kita ngerasain itu. Yang kelaparan berkurang, yang bodoh berkurang, yang kebanjiran berkurang karena langsung ditangani setelah itu. Kemacetan berkurang.
alat transportasi dimudahkan. Kemudian kita mau berobat juga ada yang namanya di rumah sakit daerah ya. Kalau dulu susah itu. Berapa banyak orang yang selamat dan bahagia dan jauh daripada kesulitan karena kita, suara. Jadi sebanyak itulah warga Jakarta, anggaplah 2 juta mendapatkan manfaat kebaikan. Sebanyak itulah pahala yang akan kita dapatkan. Umur biologis kita bisa berhenti dengan kematian. Tapi umur kontribusi kita dalam dakwah ini, dia akan hidup sampai kiamat. Seperti kontribusinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk itulah ibu sekalian, menjalankan dakwah ini, kalau sekarang masih tahun 2002, 2 tahun lagi. Auranya sudah kelihatan sekarang. Nah, ini sekarang ibu diposisikan sebagai objek ini. Berbagai macam arah itu nanti, ada yang ketok pintu itu. Tapi siapa di antara kita yang memilih pemimpin pilihan yang Allah ridai, Allah akan selamatkan. Ibu saya itu, dia nggak dikenal dengan Pak Anies. Tetapi perjuangannya itu, ustazah-ustazah itu dari mulai ceramah, 1.500 kalau kumpul. Dia kalau mau ngomong soal pembelaannya terhadap PKS dimatiin. Cerita, lu durhaka kalau nggak ngikutin pilihan gua. Tadi ya. TPS itu udah semua sepakat dibagi tugas gitu. Nah, ibu saya nunggu tuh dari jauh. Awas, jangan milih yang lain. Tetapi dia tidak pernah sampai di acara indoor Senayan. Kaki ibu saya tuh sakit sebetulnya. Itu kan harus naik ke lantai atas tuh, dijabani. Nah, apakah ibu saya membutuhkan penghargaan? Enggak tuh. Dia merasa senang banget ketika orang-orang memilih pemimpin yang soleh. Nah, sekarang ini ibu sekalian, kekuatan kita memenangkan di PKS nanti ini, dari sekarang ibu sudah mulai mengkondisikan. Dan ini adalah jihad fisabilillah yang kita haruskan. Oleh karena itu, orang yang berdakwah di jalan Allah ini dimulai dari taklim yang ibu lakukan. Dan sungguh yang paling sedih di saat pandemi siapa? Ibu-ibu kan? Kenapa? Karena ibu nggak bisa taklim offline. Kan gaptek kita mau Zoom segala macam hal. Jadi mau tidak mau ini satu nikmat yang Allah berikan bahwa emak-emak nggak bisa, dia harus kumpul. Gitu. Nah, ibu kayaknya bahagia sekali kan hari ini ya. Kebahagiaan ibu, kebahagiaan saya juga gitu ya. Kita bisa wiridan lagi ya. Dan kita ngeri banget ibu sekalian. Kalau pandemi terus-terusan, yang mesti kita selamat ini jamaah yang nggak punya HP, yang nggak biasa ya. Akhirnya yang ngaji online yang ngerti aja. Itu pun lama diatur sama anak-anaknya gitu. Dan pendengaran kan terbatas. Gitu. Jadi ini aset ibu sekalian. Kalau PKS itu sekarang bisa jadi sudah ada 3.500 ustazah di setiap wilayah itu. Itu kalau diupdate itu bagus banget itu. Di Jakarta Barat ini mesti kita sisir lagi. Jadi sekarang ini mulai diajak lagi ibu sekalian, ibu misalnya punya jamaah, dia punya wiridan, jamaahnya ada 15, daftarin lagi ke Porsitma. Ya. Dan sekali lagi kita sudah meninggalkan jejak keberkahan. Allah memberikan dan tidak ada yang tidak mungkin. Bayangin saat itu hanya 2 partai. PKS dengan Gerindra ya. Walaupun Gerindra setia apa nggak setia? Tapi kita nggak pernah memikirkan itu. Kita berjuang karena Allah ya. Nah, untuk itulah ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ingin membuktikan bahwa perjuangan kita juga lebih besar lagi mengajak. Ya. Nah, karena ibu sudah menanam kebaikan ya. Pengajian diajarin dari nggak bisa ngaji ya, kemudian sampai duduk bareng-bareng, kemudian sampai kita lihat ya, saya paham banget ini salah satu rencana saya yang buat buku nggak kelar-kelar ya, dunia pejuang majelis taklim ibu-ibu itu, seragam itu juga sebetulnya bagian daripada kekompakan ya. Dan kalau mau tahu sejarahnya seragam itu,
Itu ngutang. Ngutang yang memang itu Allah ridhoi ya. Ibu saya itu setiap pengajian itu selalu dia bawa buku kecil tuh, semua buat jamaahnya. Catet 2.500. Itu pertanda perjuangan yang betul-betul lillahi ta'ala. Cicilannya belum kelar, bajunya sudah bolak-balik dijahit sana, dijahit sini. Dan baju seragam itu multifungsi. Buat kawinan pakai itu, buat ini kayak itu. Itu saya bangga banget gitu, perjuangan banget itu. Kemudian kalau kita ngasih uang nih, diputerin itu uang di pengajian, itu bukan buat siapa-siapa. Buat beli sound system yang ngadat mulu, tiker yang kehujanan terus gitu. Makanya kita waktu itu memperjuangkan dana itu ya memang belum kebagian sama ibu-ibu waktu itu. Itu gerakan satu majelis taklim kita dulu mau mengusulkan nggak usah banyak-banyak lah, 3.500 itu satu majelis taklim per bulan ngasih teh aja 250.000. Teh sebulan, teh aur. Itu saya sudah bahagia. Nah ini saya mengatakan apa yang diberikan oleh PKS tidak sebanding dengan perjuangan ibu. Tetapi ibu sudah menyimpan tabungan jihad fisabilillah di akhirat itu. Wah kalau cerita kader-kader PKS Bu, saking pengennya berbagi itu. Kalau di daerah itu Bu, tiap hari ada gerakan ngumpulin beras sejumput. Sejumput-jumpit. Ketika ada acara baksos ya, yang diundang melebihi dari yang diundang. Belum dikasih itu. Akhirnya panitia udah dibungkus tadi. Ini yang hadir lebih 2 kali lipat lah. Dibuka-buka lagi tuh Pak parsel yang tadinya berasnya gulanya 0,5 kilo jadi 1/4. Karena PKS-nya juga nggak ada uang. Kalau pemilu itu Ibu sekalian. Jadi kita ditemukan ar-ruhul mujanadah. Ibu ditemukan oleh orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam memperjuangkan dakwah ini. Nah, oleh karena itu kalau kemudian orang PKS mah pelit, nggak jalan-jalan gitu. Kita kan harus bertanya, uang itu dari mana dapatnya? Dan Allah akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita dapatkan. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita harus ambil bagian. Perjuangan ibu itu luar biasa. Sampai berkibar ya majelis taklim itu. Jangan sampai perjuangan yang begitu panjang ini kita mengajak jamaah kita kepada pemimpin yang salah. Dalam hadis dikatakan, kalau kamu mengajak kebaikan, maka kamu akan mendapatkan pahala dari orang yang kamu ajak tanpa dikurangi dengan pahala kamu sendiri. Tetapi kalau kamu ngajak orang kepada pemimpin yang salah, kamu harus menanggung dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosa kamu sendiri. Nah, kita lihat dan nanti mungkin hasilnya nggak sekarang kita rasakan, tapi nanti beberapa tahun mendatang. Jadi sekarang ini sudah aba-aba ibu sekalian. Al-haq dan al-batil itu beriringan. Nah, mulai kita mengadakan bagaimana kita mengajak orang semua untuk mencintai dan percaya ibu sekalian. Kalau ibu bersih hatinya, dekat dengan Allah, itu ada alarm fitrah. Ketika sholat itu Allah tunjukin. Ini mana yang. Tetapi ketika kita memilih pilihan kita PKS, kita juga diajarkan untuk tidak boleh mencaci maki orang lain, ya, tidak boleh memfitnah orang lain, ya. Bahkan kita berharap man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena itu bukan tabiat dakwah. Yang namanya mengajak orang, tetapi orang tidak boleh memaksa kita. Untuk itulah ibu-ibu sekalian, dalam dakwah mengajak orang ngaji saja kita butuh. Nah, saya yakin ibu punya cerita sendiri. Betapa ibu kangennya ya, jamaah ibu juga kangen gitu. Untuk ikut wiridan ya. Pernah sekali landai itu ya. Emak-emak kan gak biasa juga pakai masker gitu ya. Sampai lagi berjarak. Udah makin pusing aja. Nah kalau kondisi ekonomi penyakit itu ada, penyakit COVID ya. Ruhiyahnya gak diisi, itu makin berat.
Jadi alhamdulillah sekarang kita galakan lagi ya, berbaur dengan umat ini, mengajak mereka ya, dan jadikan komando kita di Porsitma ini menjadi kekuatan. Ibu nggak apa-apa, saling memberikan informasi, Ini siapa yang datang ya? Orang PKS bukan ya? Kita perlu tanya begitu. Dan sekarang insya Allah kalau kita semua bersama-sama, Allah akan memberikan kekuatan dan kesabaran ya. Dan otomatis ya bisa jadi kalau kita ikhlas, kan Allah bilang ya, kalau kita membantu urusan umat, Allah akan membantu urusan kita. Kalau kita membantu kesulitan umat, Allah akan membantu ribuan kesulitan kita. Nah, ada kisah yang namanya perjuangan dalam dakwah ini berat di mana-mana ya. Di Palestina, di Majelis Taklim ya, ibu harus terus bersabar ya. Kalau ibu jalani ini, itu dicatat sebagai kebaikan. Misalnya ambil contoh, gara-gara ibu ngajarin ngaji, sudah ada yang bisa baca Al-Quran. Bahkan di pengajian itu yang menarik, ada tauris ya Bu ya. Yang mimpin yasinan, yang mimpin doa, yang mimpin MC, jadi MC ya. Itu ada regenerasi. Karena umur dakwah majelis taklim itu lebih lama daripada umur biologis kita. Kita ingin setelah kita meninggal, dakwah itu terus berjalan. Dan kita bersabar. Ada yang dari anak kandung sendiri, ya, tapi kalau dikeker-keker anak kandung belum kelihatan, teman majelis taklim, ini tolong ya nanti dilanjutin. Karena ada estafeta perjuangan. Kita lihat dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau awal-awal dakwah ya, masih sembunyi-sembunyi. Imam Bukhari itu meriwayatkan kisah ya, ketika Nabi sholat di sebelah Ka'bah, itu Abu Jahal, Abu Lahab bersama konco-konconya itu cekikikan. Yo, di antara kalian siapa yang berani ambil isi perut onta itu, kotoran maksudnya, ke ternak ini dan taruh di bawah ketika Nabi Muhammad sujud, buang kotoran itu di atas punggungnya. Ibnu Mas'ud hanya bisa menangis ya. Nabi dalam kondisi sujud itu belum bisa mengadah begini karena udah penuh dengan kotoran. Sampai Fatimah datang. Dan Fatimah datang baru membersihkan. Disitulah puncak kemarahan Nabi Muhammad SAW, minta agar 7 orang itu dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika berdakwah 3 bulan diboikot ibu sekalian, sampai tidak ada makanan, dan itu tulang-tulang dan rumput-rumput itu terus mereka makan untuk mempertahankan hidup. Nah begitu juga jalan dakwah kita. Ada ujian dakwah jangka pendek ya, di saat-saat ibu mau ngajar pengajian hujan turun deras ya. Atau maaf, saat ibu mau berangkat uang lagi nggak ada, ibu tidak perlu mengeluh. Walaupun fisik ibu nggak ada di tempat itu, tapi cinta dan hati ibu ada di situ. Yang kedua, bersabar menghadapi jamaah. Ada paket syukur, ada paket sabar ya. Kita jalani terus dan kita harus sedikit-sedikit mengevaluasi. Harus ada yang nambah nih yang ngaji. Nah, mudah-mudahan bulan depan tetangga yang sana ngaji. Nah, ini akan membuat lingkungan yang menjadi soleh. Dan ada kesabaran jangka panjang 2024. Itu ada hajatan besar-besaran dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan berbagai macam cara. Kekalahan mereka di pemilihan gubernur tahun lalu itu bukan buat mereka diam. Mereka akan membuat perencanaan-perencanaannya lebih matang lagi. Makanya kita lihat sekarang nih orang ini dijagain dulu mimpin di satu perusahaan. Belum lagi di pemerintahan pusat ya. Jadi jangan sampai ibu memilih pemimpin dan tergiur yang ujungnya kita hanya dapat uang 500.000 tapi ruginya 5 tahun ya. Dan kita berharap kader-kader PKS terus disehatkan ya, karena semakin kita tinggi itu fitnahan kepada kader PKS juga makin banyak ya. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian ini menjadi corong ya. Sahabat-sahabat kita yang ada di luar majelis taklim itu sekali-sekali perlu diajak. Mungkin ada target lah dari ibu-ibu semua. Bu Rina, Bu Rani, nanti kalau ada pertemuan lagi saya mau ngajak teman baru nih. Nah, itu berarti ada penambahan ya.
KTA-nya diperbanyak lagi ya. Semuanya, karena KTA itu sebagai barometer kita punya suara berapa. Nah, kalau kita dari sekarang sudah punya KTA, Ibu sekalian, nanti suatu saat Ibu ada waktu yang muda-muda bisa menjadi saksi PKS di mana-mana ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi buat ibu-ibu semua. Walaupun saya sama ibu jarang ketemu, tetapi aktivitas kita sama. Ketika kita sibuk ngurusin umat, sebetulnya ruh dan jiwa kita itu selalu bersamaan ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua istiqomah dan selalu memberikan bantuan kepada PKS, informasi-informasi, kekuatan-kekuatan ya, menggalang kekuatan. Dan bagi orang yang memang belum mau berada barisan dengan PKS, kita doakan, bukan kita jauhi ya, tapi kita dekati sampai nanti kebetulan memiliki kekuatan. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat, luar biasa dari pagi udah kayak kuliah ini. Nah, ini luar biasa nih Ustazah, biasanya nggak bisa tahan lama. Mudah-mudahan ini bermanfaat, pahala ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dan mudah-mudahan Maulid kali ini menjadi bahan evaluasi buat diri kita. Kita belum apa-apanya dilihat pada Nabi Muhammad SAW ya. Kita lihat salah satu contoh sebelum saya tutup, ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu mulai diutus sebagai Rasul usia 40 tahun. Tapi sholatnya saja, 1 rakaat itu kalau surat Al-Baqarah itu 2,5 juz. Surat Al-Baqarah. Jamaah bilang ini jangan-jangan 1 juz. 1 juz tambah lagi. Sampai 2,5 juz rakaat pertama. Gitu. Kakinya bengkak-bengkak. Gitu. Usia 40 tahun. Nah, kita nggak bengkak-bengkak, ya ibadah kita belum sampai ke sana. Ya, mudah-mudahan jadi teladan. Sudah azan juga, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.